Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Hikayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke surga dan menyelamatkannya dari neraka. Begitu juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami. Kemudian beliau bersabda, Jibril berkata, wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Dia bertempat di puncak gunung, di sebuah pulau yang dikelilingi lautan yang luas, dan tinggi gunung itu adalah 30 dhira. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4.000 farsah. Dan di gunung itu terdapat mata air selebar beberapa jari. Dari mata air itu mengalirlah air yang segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang berbuah setiap hari sebagai bekal hamba itu beribadah kepada Allah setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus mengambil buah delima lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan sholat. Seusai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah supaya ketika ajalnya menjemputnya, ia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah. Dan hamba itu juga berdoa supaya setelah kematiannya, jasadnya tidak dirusak oleh bumi atau oleh apapun sampai datangnya hari kebangkitan. Dan semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba itu berkata, dengan sebab amalku ya Rob. Lalu Allah berfirman lagi kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba itu tetap menjawab, dengan sebab amalku ya Rob. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, timbanglah amalnya dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Ternyata setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu menyamai dengan amal yang dilakukannya selama 500 tahun. Dan tersisa anggota tubuh yang lain yang belum ditimbang, sedangkan amal hamba itu sudah habis. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, sekarang masukkan hambaku ini ke neraka. Mendengar perintah Allah, malaikat langsung menggiring hamba itu ke neraka. Tiba-tiba akan digiring ke neraka, hamba itu berteriak sambil menangis, ya Rob, masukkan hambamu ini ke surga dengan sebab rahmatmu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, tahan dulu, bawalah dia ke sini. Lalu para malaikat
membawa hamba itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada hamba itu, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa?" Lalu hamba itu menjawab, "Engkau ya Rob." Lalu Allah bertanya lagi kepada hamba itu, "Siapakah yang telah memberikanmu kekuatan saat kamu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba itu menjawab, "Engkau ya Rob." Lalu Allah bertanya lagi kepada hamba itu, "Siapakah yang menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah lautan yang luas, yang mengalirkan air yang segar, padahal di sekelilingnya adalah air asin, yang menumbuhkan buah delima setiap malamnya, sedangkan buah delima itu hanya 1 tahun sekali berbuah? Dan siapakah yang menerima permintaanmu ketika kamu berdoa supaya kamu dimatikan dalam keadaan sujud?" Hamba itu menjawab sambil menunduk, "Engkau ya Rob." Lalu Allah berfirman, "Wahai hambaku, semua itu tidak lain hanya dengan rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau aku masukkan ke surga." Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Sekarang masukkan hambaku ini ke surga." Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu hanya berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala." Demikianlah kisah hamba yang beribadah selama 500 tahun yang hampir saja masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah ini. Adapun hikmah yang bisa kita petik, janganlah kita berbangga diri dengan amalan yang kita lakukan, karena tidak ada keimanan dan ketakwaan yang bisa memasukkan seorang hamba ke surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi janganlah kita merasa aman dengan rahmat Allah sehingga kita bermalas-malasan dan tidak mau mengerjakan amal soleh. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatul lati uriftumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang dikaruniakan oleh Allah kepada kalian disebabkan amal soleh yang kalian lakukan dahulu di dunia. Sobat Hikayat, perlu kita ingat, sesungguhnya keimanan dan ketakwaan itu berjalan beriringan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.